Rekor terbanyak semalam berapa kali? Oh dulu ya? Iya, zaman dulu masih muda lah ya. Masih muda itu bisa 8 kali semalam tuh bisa. Bener, Nek. Perut ada tamita? Perut nggak tamita? Enggak, emang lu kecil ya? Emang kecil, tapi sedot lemak sedikit aja. Sedikit. Cuma perut lu bagus nggak sih perut lu? Bagus lu perut lu. Lu nggak pakai BH, Cong? Enggak. Kan di rumah. Gimana ya? Ya udah cukup guys. Itu sebabnya lo nyari bule apa enggak? Apa emang ada kenyamanan lain kalau sama bule? Enggak, kayaknya aku emang udah sama bule aja deh, Kak. Kenapa sih? Sama bule tuh nggak usah rapet gini. Sama bule tuh nggak sakit. What do you mean by that? Hah? Maksudnya apa? Nggak sakit. Lo dapetnya kemarin yang pas ini aja kali. Kemarin kan bukan bule. Terakhir yang nomor 2 kan bukan bule. Kalau bule asli tuh enggak. Aku tuh kalau pacaran sama bule-bule asli tuh justru nggak pernah berantem. Oh gitu. Cocok, get along malahan gitu ya? Get along, cuma kadang-kadang akunya yang konslet justru. Oke, mendingan lo mencari pasangan yang ganteng, ya, tapi duitnya sedang. Apa yang jelong aja udah terserah? Enggak, yang ganteng duitnya sedang. Nggak mau. Gak bisa ya, Nek? Sugar daddy gak bisa ya, aku nggak bisa. Ini pembahasan kayak kemarin gua sama Iksan nih, gak bisa. Gak bisa horny aku sama yang jelek. Aku pernah nyobain sekali sama yang gak cakep-cakep banget gitu ya. Kayaknya once dia touching my body, itu aku nggak ngerasain pleasure gitu ya. Nggak yang nggak gitu. Tapi kalau sama bule kan langsung gitu. Wow, ini disclaimer dulu ya, video 17 tahun ke atas. Nyat, lu kan kelihatan luarnya kan BH lo lah, kemana lah, tapi sebenarnya lu tuh segitu maniaknya nggak sih dalamnya, atau itu memang cuma luarnya doang? Itu packaging yang ibaratnya lo ciptakan. Atau emang dalamnya? Apa kakak ngomongin seks? Iya, seks. Iya. Oh iya dong. Jadi emang luar sama dalam tuh sama? Sama. Ya, kalau aku mah tidak mau memungkiri ya, namanya aku udah pernah merasakan seks itu enak, sampai punya anak, ya kan. Ketika nggak ada pasangan, pasti aku akan kepikiran, aduh, aku tuh pernah ya jerawatan banyak, terus bawaannya marah. Ini jerawat lagi ini lagi enggak, lagi mens soalnya. Masih mens lu? Masih lah, udah menopause toh. Nenek lampir dong kalau udah menopause. Terus, jadi emang lu segitu ininya? Iya, seks itu untuk kesehatan juga bagus, bikin pikiran plong juga bagus. Betul, setuju. Tapi maksudnya lo segitu ininya nggak sih, rekor terbanyak semalam berapa kali? Oh dulu ya? Iya, zaman dulu masih muda lah ya. Masih muda itu bisa 8 kali semalam tuh bisa. Bener, Nek. Dan emang cowoknya juga emang kali lo peres 8 tinta. kali. Ledes lucu. Tinta, waktu mau yang sebut nama dong, Benco. Oh iya, nanti ditit ya. Aku suka keceplosan. Tadi gua ngeri deh, ngobrol sama dia cuy. Gua yang deg-degan nih. 8 kali ya cuy. 8 kali sama. Itu kalau itu kan Kak, namanya kita lagi baru-baru jadian. Iya kan masih bunga-bunga ya, Iya, kita perginya kan ke tempat-tempat romantis, ke Rome. Iya, oh mampus. Gitu kan. Terus ke Rome, abis itu ke Naples, terus abis itu ke mana lagi? Pokoknya ke daerah Rome itu yang ke daerah Eropa yang romantis tempatnya gitu. Oke. Jadi itu semuanya itu kalau jalan-jalan keluar gitu yang bayarin lu apa si cowoknya sih? Waktu sama yang di Paris, yang di Eropa itu ya dia. Tapi kadang-kadang suka lu juga. Kadang aku. Kalau aku tuh gini, kalau aku dari awal udah tahu pekerjaan dia, misalkan hanya kantoran. Sedang dah gitu ya misalnya. Kadang-kadang aku yang biayain aku sendiri. Gak masalah lu. Gak masalah. Tapi aku nggak pernah bayarin dia, karena kalau bule asli itu ternyata nggak mau dibayarin. Iya, cipin. Iya. Maunya gini, kalau kita misalkan kita mau kemana nih next holiday, misalkan ke Rome, oke aku bayar tiketnya, kamu bayar hotelnya ya. Gitu, ntar yang bayar kalau soal makan mah aku kayak gitu. Jadi lo orangnya sebenarnya demokratis banget ya. Iya, jadi makanya kenapa aku demen banget sama bule yang sesungguhnya ya, bukan bule-bule kayak kemarin. Iya. Ternyata memang mereka tuh begitu pola hidupnya, nggak mau yang aku bayarin, mereka tuh malah kayak apaan sih gitu. Oke. Harga dirinya lebih gede gitu walaupun masih muda. Iya. Sekarang kan lu kekeh banget nih kerja cuan. Apakah lu juga kesel kalau zaman dulu kan lu pasti suka denger dong nih, lu dibilang sorry ya, lu jualan. Lu sering banget denger. Aku malah justru pengen jualan beneran. Tapi jujur ya, sebenarnya lu yang pernah jualan nggak sih? Nggak pernah. Dulu terlintas dalam pikiran aku gini. Pernah terlintas itu? Aduh, gua kok jadi artis cuman begini-begini doang ya. Dulu kan aku belum terlalu terkenal kayak sekarang. Program juga masih nggak terlalu banyak. Aduh, terus aku ngomong sama temen aku, ya lu kalau ini aku punya teman gue, boleh deh lu pasar-pasarin kalau emang gue laku gitu. Lu ngomong gitu? Aku ngomong sendiri. Tapi memang ternyata gadun-gadun itu, om-om itu tuh tidak pernah tertarik sama yang kayak aku begini. Kenapa? Terlalu rock and roll? Tatonya udah banyak. Kalau ketawa gitu.
kalau Om kan sukanya iya kayak gitu kan. Jadi kurang laku Aku ya. nggak bisa gitu. Iya. Oh, berapaan tuh kira-kira kalau mau jual? Nggak tahu, dulu aku nggak ada yang tawar Kak. Beneran nggak ada yang mau nih? Nggak ada yang mau. Tapi Apalagi kan sekarang dulu kan juga aku kan dulu pernah masuk penjara kan, Iya. gara-gara kasus berantem. Iya, serambi lah tuh Om. Jadi Om lu mau ngapain dulu aja itulah. Karena waktu itu kan emang aku udah hopeless banget Kak, gitu Karena kan. nggak punya kerjaan. Aduh ini gimana ya, gitu kok begini banget sih hidup gue, gitu duit tinggal sedikit segala macam. Yes, lo. Sumpah. Tapi Tuhan alhamdulillah akhirnya nggak jadi ya. Tapi akhirnya mulai rezeki lo kebuka tuh mulai kapan? Mulai rezeki kebuka itu mulai Kan pas lu kan banyak-banyaknya lu kan ya. lo tamu doang. Jujur ya, pas banyak-banyaknya itu ya pas punya anak kedua. Pas punya anak kedua ditambah anak ketiga. Itu rezeki aku ngalir tuh. Iya, oke. The lowest point dalam hidup seorang Nikita Mirzani, masuk penjara udah pernah. Lagi kucuk mau syuting, tiba-tiba kita nggak usah bahas kasusnya, cuma maksudnya how do you feel gitu? Apa sih titik terendah yang lo pernah rasain dalam hidup lo? Titik terendah yang Niki rasain dalam hidup Niki ketika ditinggal sama orang tua. Kalau ada masalah nggak ada yang bikin Niki bener-bener down itu selain orang tua dan anak. Selebihnya Bokap masih ada kan? Niki kan udah yatim piatu. Oh, dua-duanya udah nggak ada. Udah nggak ada. Oh. Jadi walaupun sekarang gua ngelihatnya nih kayak banyak orang yang mungkin berseberangan sama lo nggak takut untuk misalnya one day lo bisa balik lagi gitu? Kemana? Ya ke sono. Ke penjara? Iya. Ya tinggal masuk doang. Masuk doang. Kita kan hidup di negara yang demokratis dan Pancasila ya kan. Ya kan segala sesuatu kalau mau menghukum orang ya kan harus jelas dong. Apa sebabnya, akibatnya segala macam, harus ada saksi, harus ada bukti. Tapi kan ini nggak ada. Jadi kenapa harus dihukum? Itu pertanyaannya. Oke, sama anak-anak sekarang nih gitu kan. Ami sendirian, lo gedein anak semua sendirian. Terus anak yang gede kan udah pasti bisa lihat nih. Misalnya Google, ini banyak banget yang nanya Google ngeliat Nikita Mirzani apa sebagainya. Sedangkan anak lo tuh yang pertama kalau gue lihat tuh anaknya ini ya, kalem banget ya nih. Karena dia nggak main gadget. Terus kalau ntar dia one day dia akan melihat, karena kan rekam jejak itu akan terus gitu. Benar. Terus kalau Loli ngelihat Aminya misalnya ribut sama ini, how do you feel? Itu akan dijelaskan, makanya kan selama berjalannya waktu ini sampai nanti Niki menutup usia, Niki itu punya satu box yang ya amin. Niki punya satu box yang isinya itu klipan-klipingan masalah-masalah yang pernah Niki hadapi. Gitu. Jadi mereka bisa baca nanti di situ. Tapi yang klipan lo taruh satu box gitu buat anak-anak lo. Iya. Dari kasus kalau mantan suami yang pertama kan Niki nggak pernah punya masalah, baik-baik saja gitu kan, sama keluarganya pun masih kontek-kontekan. Tapi kan yang kedua ini horor kan, yang ketiga lebih horor lagi. Gitu. Oh, film kali ah. Iya, jadi pokoknya apapun itu berita di media sosial, di berita online. Itu semua Niki print, Niki clipping dengan baik gitu. Supaya nantinya lo punya, ibaratnya bukan cuma ngomong tapi lo juga punya fact gitu. Iya, benar. Jadi mereka tahu, mereka kan kalau udah besar juga bukan nggak bisa baca dan nggak bisa ini kan, mereka tahu semua. Jadi Niki paling menjelaskan, yang Niki jelaskan hanya sedikit. Tapi Loli pernah nanya-nanya nggak kayak kemarin Niki pas waktu sempat masuk sebentar itu, dan Loli nanya nggak sama lo? Enggak, dia nggak tahu, kan itu cuma 2 hari. Jadi Loli nggak tahu kalau emaknya dijemput? Nggak tahu dia. Nggak tahu, tapi Niki bilang di sini. Karena kan itu on the weekend, harusnya dia kan, harusnya kan Niki pulang. Dan dia juga pulang dari pesantren kan, tapi kan dia nggak ketemu sama Niki. Pas malamnya Niki pulang, Niki kasih tahu gitu. Nik, apa sih rasanya? Kalau maksudnya kalau ya mudah-mudahan sih jangan sampai pernah ya gitu divorce ya kan, semua orang pasti pengen. Kak, dari awal aku memutuskan untuk menikah dengan yang pertama. Tidak pernah terbesit di pikiran aku untuk bisa menikah sebanyak ini. Ya pasti. Enggak, tapi maksud gue gini, kayak ada Loli gitu. Terus lo ngeliat lo bawa figur baru, misalnya kayak kemarin siapa yang kedua, ya suami lo yang kedua gitu. Loli kan melihat, terus habis itu ganti lagi datang yang ketiga, Loli kan melihat. Loli tuh memorisnya tuh parah loh. Iya kan? Loli kan masih kecil, teenager, mendingan Loli sekolah aja dulu, jangankan. Aku lebih ngarahinnya ke situ sekarang Kak gitu. Nanti kalau udah teenager, kalau udah dewasa baru kita ngomong lagi. Kalau sekarang aku belum bisa ngomong apa-apa juga. Paling aku cuma bisa kasih masukan yang kayak, nih kalau kamu begini, nanti kamu jadinya begini. Kalau kamu ketemu cowoknya yang begini, kamu pasti akan begini. Aku selalu ngomong ke anak aku yang Loli ini, kenapa sih suami istri itu harus bercerai? Dia kan pernah ditanya kayak pasti gitu. Dia kan wondering kan. Iya, gitu. aku jelasinnya gini. Kenapa bercerai? Kalau segala sesuatu yang sudah tidak indah di dalam rumah, tidak bisa disatukan lagi. Untuk apa di dalam berpura-pura? Dia tahu pura-pura itu apa, dia tahu indah itu apa. Gitu. Itu Jadi dia anak kecil lah ya. Iya, jadi dia udah taruh di otaknya berat. Kayak misalnya gini,
kamu mau belajar nggak Loli? Kalau kamu nggak belajar ya kamu nggak bisa jadi pinter, kamu pilih aja. Jadi aku tuh selalu ngasih contohnya tuh kayak gitu-gitu aja kan. Kadang-kadang aku juga suka bingung sama netizen. Emang enak ditinggalin laki melulu? Dalam hidup Nikita Mirzani belum pernah yang namanya Nikita Mirzani ditinggalin sama laki-laki. But you leave them. Tapi I leave them. Gitu, belum ada sejarahnya. Cuman kan laki-laki ini kadang-kadang suka bilang, gue udah ceraiin, justru ceraiin aku duluan. Ketika aku ceraiin dia duluan, dia tidak terima, dia balik menceraikan, gitu kan. Karena kan di dalam Islam tuh Kak, istri tuh tidak bisa menceraikan suami, gitu. Tapi suami bisa menceraikan istri. Sebetulnya laki-laki seperti apa sih yang dulu sekarang? Lu misalnya udah punya duit, lu udah kaya lu sekarang. Gitu. Amin. Apalagi tuh kalau skincare aku jalan. Jangan sombong. Tunggu, McLaren parkir di situ. Amin. Baik-baik amin. Amin. Tapi sebetulnya lo kan pasti pengen komplit buat anak-anak. Laki-laki seperti apa sih yang lo tuh pengen dalam doa lo tuh ada gitu menemani? Kalau kakak tanya sekarang nggak tahu aku. Karena selama aku sudah divorce sama yang ini, di setiap doa aku tidak pernah aku sebut nama laki-laki. Ya kalau dikasih syukur, kalau enggak ya udah untuk gitu aja. menemani hidup aku lagi. Sumpah. Aku selalu doanya ya Allah beri saya kesehatan supaya saya bisa menjaga anak-anak saya dan bisa bekerja dengan baik, selesai. Itu aja terus doa aku. Oke. Tapi as much as lu sebagai seorang wanita yang kerja keras segala macam, lu ada perasaan takut nggak kalau anak-anak lu sempat dengar misalnya dari masyarakat bahwa your mom is a troublemaker? Oh misalnya? enggak takut. Anak-anak aku anak-anak yang demokratis dan pinternya tuh parah. Jadi dia tuh selalu lihat apa yang dia tahu, bukan yang dia dengar. Oke, jadi lo kasih tahu juga ke anak-anak. Iya, jangan pernah kamu mengejudge orang lain kalau kamu tidak pernah mengenal orang itu. Gitu. Misalnya kalau orang-orang tuh taunya di kita apa segala macam, apa yang ngomongin ke anak-anak gitu? Kerjaan misalnya Ami itu seperti apa? Ami misalnya lagi Loli tahu aku artis selebriti di Indonesia. Dia tahu kalau Loli itu panutannya justru luar negeri. Dia tidak pernah nonton di Indonesia. Jadi dia tahu setrouble apa orang artis-artis itu segala macam. Selama miminya tidak pernah melakukan video bokep, foto bugil sampai kelihatan alat vitalnya, so far so good, nggak ada yang ini. Makanya aku berterima kasih banget sama Tuhan dikasih anak-anak yang apalagi Loli nih yang perempuan. Maksudnya pikirannya tuh tidak dangkal gitu loh. Tahun ini gitu nih, apa sih yang pengen lo dapetin selain bisnis ya? Tahun ini yang mau aku dapetin nggak ada. Aku tahun ini mau dapetin, aku mau beli rumah di Pondok Indah, aku mau punya Maserati. Kenapa nggak cukup rumah lo ini? Ini mau aku jual. Oh gitu? Berapa lo jual nih? 10M. Ya jangan 5M aja lah. Aku jual semua. Mau pindah rumah? Mau pindah aku. Aku lagi cari rumah di Pondok Indah emang. Maksudnya aku butuh penjagaan yang super ketat. Iya. Kenapa lo? Kalau ini kan ini bukan townhouse kan? Iya kan, beda gitu. Bisa orang bisa. Iya, dengan kejadian orang yang suka datang ke rumah kayak gitu kan sudah mengganggu keamanan, kenyamanan. Pernah diancam nggak nih? Yang ada aku ancam balik. Ya, tapi pernah menerima ancaman? Nggak pernah. Sejauh ini belum. Misalnya orang jangan sampai ya. Yang jangan baik. Orang terobos masuk ke rumah apa? Oh enggak, karena kan CCTV di sini setiap sudut ada. Oke, tapi lo butuh pengamanan yang lebih lagi. Yang lebih ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih. Ya, we're talking about legacy. Ya, peninggalan pada saat kita udah nggak ada, gitu. Kan lo pengen pada saat kita udah nggak ada, apa sih yang Nikita Mirzani pengen orang lain ingat mengenai seorang Nyai atau Nikitil atau Nikita Mirzani? Niki pengen diingat sebagai orang yang selalu menolong orang. Yeah, that's good. Udah itu aja. Yeah. That's it. Buat anak-anak. Buat anak-anak, Niki mau dikenal sama anak Niki sebagai ibu yang bertanggung jawab aja sama mereka semua, bisa menyekolahkan dia dengan baik, kasih kehidupan dengan baik. Niki udah nentuin sih, misalkan Niki juga nggak mau hidup terlalu panjang ya, nanti Niki nyusahin banyak orang. Yang bener loh. Iya. Malah nggak minta sama Tuhan pengen umur panjang. Enggak. Pengen berapa kalau boleh minta ini? Ya 85 oke lah. Itu panjang dong ya. 80 lah. 40 baru tuh apa aja. Oh iya, jangan dong, anakku belum kawin dong Kak. Aku mau lihat Loli jodohnya siapa, aku mau nikahin dia. Aku mau lihat Aska jodohnya siapa. Kalau yang 3 belum berjodoh kan masih ada kakaknya sama abangnya, gitu. Jadi lo pengennya dikenal sebagai orang yang suka menolong, generous heart, and then ibu yang bertanggung jawab. Bonus satu lagi. Kalau lo bisa kasih satu advice about life, terutama sama Loli, what would it be? Advice mengenai kehidupan. Kan you made many mistakes, lo melewati banyak hal dalam hidup lo. Ini ya,
aku bingung kalau ditanya gitu Kak, masalahnya anakku tuh masih kecil, aku tuh orangnya nggak pernah mau mikirin. Saat dia 17 years old ya? Nah itu dia, aku tuh nggak bisa mikirin sesuatu yang belum terjadi. Harus Loli udah mendekati, nih baru aku tahu. Aku tuh kayak gitu, kayak tunggu ya, Loli umur 10 tahun, aku pasti akan ngomong ini di hari ulang tahunnya. Nah kayak baru lo plan baru gitu aku ya? udah plan gitu. Kalau sekarang aku, karena buat aku mereka semua masih anak kecil. Jadi aku belum tahu aku harus ngomong apa. Sekali lagi aku mau bilang, aku tuh bersyukur banget, aku tuh berterima kasih banget sama Tuhan. Aku dikasih anak-anak yang begitu membanggakan, tidak bikin susah kayak Aska. Sebenarnya Aska kalau dia tahu miminya banyak uang, tapi setiap diajakin beli mainan, maunya yang kecil-kecil gitu. Tapi mahal. Enggak Kak, enggak pernah. Diki belanjain Aska itu lebih dari 1,5 atau 2 juta untuk mainannya. Oh ya? Wow. Malah yang mahal itu justru pilihan aku. Oh, lu justru ngasih sama dia? Iya, dan itu belinya tuh aku selalu, Aska beli mainannya? Enggak ah, gitu. Wow, amazing ya? Gitu, kayak Loli pun, aku tanya dia kan kemarin baru ulang tahun tanggal 28. Aku tanya, Loli mau hadiah apa? Nggak usah Ami, udah ini aja udah cukup. Makanya udah banyak cuan ya cuy? Iya, itulah makanya. Coba kalau makanya uang habis-habis buat perawatan diri. buat aku sendiri akhirnya, itu terakhir dia. dong, nih Anda, kan Anda berbeda 3 kali terakhir loh ini. Selalu bonus dong, dia nunggu sejam loh. Iya dong, buat gak dikasih bakwan loh. Iya benar, tutup. Lu kan beda banget nih dari dulu kita ketemu, ya kan? Apa aja yang udah dirubah dari badan hidung, ya. bibir, berapa kali hidung rubah? 3. Ini mau aku rubah lagi. Apa lagi sih nih? Enggak, kemarin kan aku memang ngerubah, sebenarnya tuh kemarin belum dirubah. Kemarin tuh hanya lu suka merah ya nih? buat dibenerin, sekarang udah nggak ada merah kan. Nah makanya tidak ada yang berubah kan, maksudnya dari Korea itu tidak ada yang berubah. Kenapa? Karena aku mau benerin yang merahnya itu dulu. Iya. Nah ini kan merahnya sudah hilang. Nah ini baru waktunya untuk merubah. Pengen dibikin kayak apa lagi? Kita ketinggian loh. Jadi, mana pernah aku ketinggian? Enggak lah. Jadi lebih natural. Lebih natural. Tapi yang penting sehatnya udah dapat. Yes, betul. Itu yang paling penting. Bibir di filler. Ya berapa banyak filler tuh? Karena lu bibir lu kecil banget dulu, gue ingat. Aku tuh mau ngeluarin vitamin bibir Kak, gitu. Jadi kalau bibirnya kayak Kylie kan keren. Gloss gitu. Ini berarti filler udah berkali-kali. Filler. Enggak, aku filler cuma 2 kali. Oh, cuma 2 kali. Tapi banyak-banyak masukinnya. Karena dulu kan kecil bis. Iya, kecil banget. Gak ngerti aku berapa banyak lah. Mungkin kebanyakan kemot juga kan sama laki. Jadi gitu. Dagu udah habis fillernya. Udah habis. Dulu pernah filler. Ini benang. Ini benang. Oke. Tapi itu long time ago lah, udah lama. Tapi emang lu tirus sih. Dada iya dioperasi. Jangan dipegang dong. Iya kan dada dioperasi. Dioperasi. Beneran? Lah kan waktu itu aku vaginoplasti. Oh, diciutin. Vaginoplasti itu iya, emang iya kan ada di berita. Gua nonton. Allah, ada di berita, coba cek nanti Kakak ya. Ini kita vaginoplasti gitu. Karena kan dikecilin. Kalau sebenarnya kan kalau elastis sebetulnya ya kan. Itu nggak ada yang pernah komplain. Cuman emang kayaknya gini aja. Oh, dulu kan pelayanan masyarakat dan pakai komplain. Iya, dulu kan aku lahiran anak pertama normal dan itu berat banget sih Loli kan. Jadi kan walaupun seelastisnya aku maunya yang dalamnya tuh bener-bener sempit. Oh, ala anak prewi. Terus kayak udah perawan aja, kayak nggak pernah punya anak aja dibentuknya. Nah, yang beruntung itu adalah Mister kan. Jadi dia ngikutin besarnya, size-nya si Mister. Gitu. Putus dari dia. Tulang buana lagi ada. Iya, pokoknya itu bentuknya ngikutin size-nya. Oke, berarti ini berapa kali dada? Dada 2 kali ya? Enggak, aku kan kalau AC eksklusif terus Kak. Pertama sama ya ini dua kali. Soalnya kalau nggak dibenerin segini tete aku. Aku kan kalau ngasih emang eksklusif aku. Loli aja dulu hampir 2 tahun. Perut ada tamita? Perut nggak tamita? Enggak, emang lu kecil ya? Emang kecil, tapi sedot lemak sedikit aja. Sedikit. Cuma perut lu bagus nggak sih perut lu? Bagus lu perut lu. Lu nggak pakai BH, Cong? Enggak. Kan di rumah. Gimana ya? Ya udah cukup guys. Enggak kan, fotografer udah seneng ya. Niki, I wish you all the best. Thank you so much, Sehat Kak. selalu apapun yang dilemparkan orang kepada kita. Tapi kita dan keluarga yang paling tahu siapa diri kita. Betul banget. Dan seperti Niki bilang, I really pray your legacy itu benar-benar terjadi. Amin. Kakak tahu nggak? Aku sedikit mau berbagi ya. Yes, kenapa aku please. bisa setenang ini sekarang? Aku tuh kan ada hobi baca. Yep. Mungkin orang di luar nggak tahu. Jadi aku tuh belajar agama
sekarang tuh banyak banget yang aku pelajari, termasuk agama kakak, aku baca semua gitu. Jadi dengan aku membaca banyak, belajar tentang agama itu bisa menenangkan diri aku gitu. Gitu. So, lo searching, lo seeking semuanya. Ya. That's part of spiritual Agama juga. Kristen, Islam, Buddha, Yahudi, ada lagi Ortodoks, semua aku baca. Kenapa? Nggak tahu, mungkin memang seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia itu memang semuanya tuh bisa turun semua gitu. Apa itu namanya tuh, Kak? What are you looking for? You're looking for sekarang contentment, peace? Peace di dalam hati gitu. Udah mendapatkan peace atau belum? Udah sih sebetulnya, tapi kalau aku nggak huru-hara pun nggak seru. Kadang-kadang aku suka di DM sama Kak Ivan Gunawan. Kok lo nggak ribut sih gitu? Itu menambah warna aja kali ya. Jadi bikin semua orang bisa ketawa, itu kan juga satu ibadah buat aku kan. Gitu. Mungkin caranya aku ya dengan seperti itu stylenya Nikita Mirzani. Thank you Nik, saya selalu ya. Thank you Kak. Ya bilang dong subscribe. Subscribe jangan lupa ya, komunitas Melanie Ricardo. Ya kan. Makasih Nikita, namaste. Thank you guys, don't forget to subscribe.